Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anikmatu Widianingrum dengan nomor NIM 230 46021 akan memaparkan materi mengenai filsafat pendidikan rekonstruksionalisme. Table of Contents. Yang pertama, aliran rekonstruksionalisme secara umum. Yang kedua, tujuan pendidikan menurut aliran rekonstruksionalisme. Yang ketiga, pandangan rekonstruksionalisme dalam pembelajaran. Lalu yang terakhir, kesimpulan dan saran. Aliran rekonstruksionalisme secara umum. Rekonstruksionalisme merupakan salah satu aliran filsafat yang merupakan kelanjutan yang logis dari cara berpikir progresifisme dalam pendidikan. Rekonstruksionalisme berasal dari bahasa Inggris yaitu reconstruct, yang artinya adalah membangun kembali. Aliran ini bertujuan untuk merombak kembali susunan lama dan mengubahnya ke tatanan yang baru dan bercorak modern. Aliran ini dianggap lebih baik karena menyatakan jika tidak cukup jika seorang siswa atau individu hanya berfokus pada pengalaman kemasyarakatan di sekolah, namun juga mempelopori ke arah masyarakat baru yang diinginkan sesuai perkembangan hidup dan kehidupan sebagai konsekuensi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan juga seni. Tujuan pendidikan menurut aliran rekonstruksionalisme. Tujuan pendidikan menurut rekonstruksionalisme adalah membangkitkan kesadaran para peserta didik tentang masalah sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi umat manusia dalam skala global, dan mengajarkan kepada mereka keterampilan-keterampilan yang diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut. Abdul Haris, 2014. Pandangan rekonstruksionalisme dalam pembelajaran. Perkembangan teori rekonstruksionalisme sejak awal kemunculannya hingga akhir-akhir ini memperjuangkan hal yang sama, yakni pendidikan hendaklah menjadi wahana rekonstruksional sosial. Sebagai teori, rekonstruksionalisme menaruh perhatian terhadap pendidikan dalam kaitannya dengan masyarakat. Pendukung rekonstruksionalisme yakni bahwa pendidikan adalah institusi sosial dan sekolah merupakan bagian dari masyarakat. Rekonstruksionalisme tidak saja berkonsentrasi tentang hal-hal yang berkenaan dengan hakikat manusia, tetapi juga terhadap teori belajar yang dikaitkan dengan pembentukan kepribadian subjek didik yang berorientasi pada masa depan. Oleh karena itu, maka idealitas terletak pada filsafat pendidikannya. Bahkan penetapan tujuan dalam hal ini merupakan suatu yang penting dalam aliran ini. Segala sesuatu yang tidak diidamkan untuk masa depan suatu masyarakat mesti ditentukan secara jelas oleh pendidikan. Para rekonstruksionis menginginkan bahwa pendidikan dapat memunculkan kesadaran para subjek didik untuk senantiasa memperhatikan permasalahan sosial, ekonomi, dan politik, dan menjelaskan kepada mereka bahwa memecahkan semua problem itu hanya melalui keterampilan memecahkan problem. Tujuan aliran ini tak lain adalah untuk membangun masyarakat baru, yakni suatu masyarakat global yang memiliki hubungan interdependensi. Kesimpulannya, dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa filsafat rekonstruksionalisme mengasumsikan bahwa manusia itu adalah makhluk sosial yang mempunyai orientasi ke masa lalu dan sekarang dengan tujuan pendidikan terhadap pembentukan masyarakat yang lebih baik dengan kurikulum sebagai rekonstruksi sosial mengutamakan kepentingan sosial di atas kepentingan individu yang tujuannya adalah tanggung jawab tentang masa depan masyarakat. Pengaruh filsafat rekonstruksionalisme terhadap pendidikan yaitu adanya perubahan rancangan kurikulum, metode, media, asas belajar, budaya, dan sumber belajar ke arah yang lebih progresif yang dianggap mampu menjawab tantangan zaman. Islam memandang bahwa pendidikan dianggap berhasil jika sanggup menyatukan antara idealitas dengan rasionalitas pelaku pendidikan. Lebih dalam, Islam membuat konsep bahwa pendidikan harus mengandung antara daya nalar, pikir, akal, dan rasio dengan hati yang menjadi patokan dan ukuran tingkah laku manusia. Output pendidikan dikatakan baik jika menghasilkan para cendekiawan yang mahir dalam
bagi disiplin ilmu, juga hatinya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, saran. Setelah mempelajari aliran rekonstruksionalisme, maka sebagai calon guru seharusnya mampu memiliki persepsi bahwa masa depan suatu bangsa merupakan suatu dunia yang diatur, diperintah oleh rakyat secara demokratis, sehingga perubahan-perubahan untuk mencapai suatu tujuan yang lebih baik akan selalu diadakan dan dijadikan realita, dan bukan dunia yang dikuasai golongan tertentu atau orang-orang tertentu, sehingga dapat diwujudkan suatu dunia dengan potensi-potensi teknologi yang mampu meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, dan kemakmuran serta keamanan masyarakat tanpa membedakan warna kulit, keturunan, agama, dan masyarakat yang bersangkutan. Akan tetapi, perubahan yang akan digunakan untuk kepentingan bersama dan kelak mampu menerapkannya. Seorang guru harus mampu menyadarkan peserta didik terhadap masalah-masalah yang dihadapi. Seorang guru harus membantu peserta didik mengidentifikasi masalah-masalah untuk dipecahkan. Guru juga harus mampu mendorong peserta didik untuk dapat berpikir tentang alternatif-alternatif dalam memecahkan masalah di kehidupan modern ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.